Budidaya bonsai merupakan seni mengubah bentuk pohon menjadi miniatur yang indah dan kompak melalui teknik pemangkasan khusus. Nah, tanaman bonsai biasanya berasal dari tumbuhan yang berkayu, seperti tanaman berbunga atau penghasil buah. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya bonsai. Ya, dia harus diperhatikan nih, pemilihan tanaman dengan batang yang kuat dan juga pemotongan cabang. Bentuk pohon dengan menggunakan kawat untuk mengarahkan cabang tumbuh ke arah dan bentuk yang diinginkan. Pengairan bonsai kecil disiram 2 kali sehari, yaitu sore pagi. Sedangkan bonsai yang lebih besar cukup disiram sekali. Sebagian besar bonsai perlu dipupuk selama musim tanam, yaitu awal musim semi hingga pertengahan musim gugur. Media tanam. Repotting bonsai mudah diperlukan di repotting setiap 2 tahun, sedangkan bonsai yang lebih dewasa bisa disimpan di pot yang sama. Bonsai bisa didapatkan dari toko tanaman atau secara online, atau ditanam sendiri dari biji atau stik. Menanam pohon sendiri dari biji atau stik membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun sebelum pohon mudah dapat ditata. Inilah yang dilakukan Mbak Irmandianto, seorang budidaya bonsai yang mengubah hobinya menjadi sesuatu yang bisa berarti baginya. Merawat dan membentuk bonsai bukan sekedar hiburan, tetapi juga cara mengisi waktu luang dengan penuh kreativitas. Selain memberikan ketenangan jiwa, kegiatan ini menjadi sumber penghasilan tambahan dan menjadi hobinya sebagai perpaduan sempurna antara seni, dedikasi, dan manfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua yang dimanapun berada. Ketemu lagi di channelnya Gen Channel ya. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan nih untuk mewawancarai beliau yang dimana beliau ini mempunyai tanaman yang sangat bagus ya. Dibilang tanaman bonsai yang sedikitnya udah bagus. Nah, untuk kali ini saya akan langsung atau berbincang-bincang nih dengan Bapak. Berkenalan dulu ya sebelum kita lanjut. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Pagi. Dengan Bapak siapa? Boleh? Pak Irmandianto. Pak Irmandianto. Nih kita mau bertanya-tanya Pak. Dari sejak kapan sih Bapak menanam pohon seperti ini Pak? Oke, kalau untuk senang bonsai itu udah lebih dari 15 tahun. Oh, lama juga ya. Jadi berawal dari suka melihat orang-orang main bonsai, terus saya coba tanam sendiri, cari bahan sendiri. Jadi saya belum beli waktu itu, jadi baru mencari dari alam sedapatnya. Nah sampai sekarang itu sudah ada beberapa sih yang sudah tua. Ada satu yang di sana yang tua itu yang sudah 15 tahun sama saya. Oh, iya. Itu Ficus Arjuna on the rock, itu yang di sana di depan rumah. Sebelum lanjut nih Pak, bonsai ini ada berapa macam sih Pak yang Bapak tahu gitu? Ya prinsip bonsai sebenarnya banyak sekali pohon-pohon yang bisa dijadikan bonsai. Prinsipnya itu pohon itu berkambium. Berkambium. Karakternya kuat, keras. Kemudian sistem percabangannya itu yang sebaiknya sih yang zigzag tumbuhnya. Percabangan. Jadi kalau kita lihat dari sini percabangan itu jadi nggak dari satu titik terus berkembang banyak, bukan begitu, tapi dia harus selayaknya pohon di alam aja. Nah diantaranya itu yang paling populer yang itu biasanya dari varietasnya, dari variannya Ficus. Ficus itu banyak, ada Ficus resmosa, ada Ficus benjamin, ada Ficus microcarpa dan sebagainya. Nah tergantung kita mau olah yang mana. Rata-rata dari semua Ficus itu bisa dijadikan bonsai. Satu lagi yang paling mahal tuh bonsai apa sih Pak? Yang paling bener di orang cari gitu. Saya pernah lihat yang bonsai dari Ficus bisa juga sampai 1 miliar ada, yang 200 juta, 300 juta ada. Juga ya.
tapi itu prosesnya lama. Nah, itu yang saya mau tanyakan, itu proses dari awal itu mungkin ada kesulitannya di mana, terus kemudahannya di mana, mungkin kan itu pasti ada ya Pak ya untuk proses itu. Dari proses awal sampai jadi seperti ini tuh membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa tahun gitu Pak? Nah, jadi ada dua hal nih. Jadi kalau kita di bonsai itu, kalau kita memulai dari nol, dari pembibitan, contoh main di stek atau di cangkok, itu biasanya butuh proses. Yang pertama, tahap-tahapnya itu kita mengatur perakaran dulu. Akar yang bagus itu kan akar yang megar, gitu, yang cengkram. Nah, kalau saya lebih cenderung membiarkan tanaman itu seperti pohon bonsai seperti layaknya di alam saja. Tidak saya create, tidak saya ciptakan seperti seolah-olah kita ciptakan. Biarkan saja dia seperti apa adanya. Nih Pak, yang saya tahu nih, maaf nih, dulu saya pernah di kampung nih, dulu ya. Bukannya bonsai itu ngambil dari akar Pak? Yang saya tahu nih, akar pohon yang di bawah jadi dibalik gitu. Yang saya itu tahu. salah satu metode. Contoh serut. Contoh jenis pohon serut. Serut yang bahasa latinnya Strepulus asper. Itu jenis pohon yang kalau dibalik bisa numbuh. Tidak semua pohon itu. Contoh pohon asam Jawa yang Tamarindus indica, atau sebutnya asam Jawa, itu nggak bisa dibalik. Di stek pun susah. Jadi kemungkinan stek asam Jawa itu mungkin sangat kecil untuk bisa tumbuh. Bahkan kalaupun kita mendongkel dari akar pun, kalau tidak hati-hati penanganannya bisa jadi gagal. Jadi harus dilakukan cangkok akar dulu biasanya. Dulu saya pernah dengar nih Pak, ada yang namanya bonsai kaliage. Kaliage nih, kaliage saya sering dengar. Oh itu ya? Sisir ya? Oh, kalau bahasa Indonesia apa sih sisir? Soalnya di kampung saya itu kaliage. Kalau di kampung itu disebutnya kaliage, di Sunda ya. Ya. Tapi secara umum bahasa Indonesia disebutnya itu pohon sisir. Pohon sisir. Nah, kalau ini pohon sisir, kalau ini disebutnya Hokianti. Ini jenis pohon yang batangnya tuh kaku. Jadi kalau bukan dari awal kita membentuk liukannya, dia nggak akan meliuk. Susah untuk meliuk. Paling kita nanti mainnya sistem sayat kemudian tekuk dipaksa gitu. Oh, seperti ini ya. Ini nih ini buat penggemar bonsai ini, mungkin buat pemula ya. Ini saya lihat tadi ini banyak kali kawat-kawat yang mungkin itu buat lekukan biar bisa diatur ya Pak ya. Ya, jadi lekukan itu ada fungsi utamanya itu kan untuk mengarahkan percabangan sesuai yang kita inginkan, senatural mungkin. Nah, kemudian yang kedua, secara tidak langsung kawat itu sebenarnya juga bisa memperbesar pertumbuhan batang di bagian bawah, memberikan buratan-buratan ulir-ulir yang unik bagi batang. Begitu ya. Tapi nggak boleh telat ngangkat. Nggak boleh telat. Jadi pada waktu dia sudah mulai kelihatan mendem di batang, sebaiknya segera dibuka agar tidak merusak, mencederai batang. Jadi ketika udah lama ini memang harus dicabut ya Pak ya? Harus dicabut. Kita atur lagi. Diatur lagi. Nah begitu. Jadi prosesnya ini mungkin kalau buat pemula pencinta bonsai mungkin kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh mungkin tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Cuman kebanyakan orang sih mungkin apalagi udah yang namanya hobi itu pasti dia berusaha untuk belajar ya. Iya benar, karena gini loh, bonsai itu seni yang nggak pernah mati. Nah itu seni nggak pernah berakhir karena dia hidup. Betul. Seni hidup itu ya bonsai. Iya. Setiap bulan kita akan melihat ada perubahan. 3 bulan kita akan lihat cabang baru tumbuh. Apakah cabang itu mau dipakai atau mau dibuang? Apakah cabang itu mau ditekuk atau mau diarahkan kemana? Itulah seninya bonsai. Nah dari situ, cuman konsepnya dari awal kita harus punya. Oh ini nanti melihat liuk batangnya kita akan buat mahkota di mana. Terus kita arahkan kemiringan kemana. Nah, kalau saya masih banyak belajar dari senior-senior dari YouTube. Ya, saya melihat model-model mereka seperti apa, saya coba aplikasikan ya seadanya yang saya punya. Jadi intinya buat pecinta ini diutamakan seni dulu Pak ya, harus punya seni. Ya, kita harus punya nilai seni. Setidaknya kita mengerti karakter pohon di alam itu seperti apa. Itu sebenarnya yang harus kita pelajarin. Makanya
setiap saya lihat nih di depan rumah beliau itu banyak banget nih pohon-pohon ya. Ternyata setiap pagi beliau itu rajin untuk mungkin ya itu membakatkan seninya ini mau dibentuk seperti apa ya kan, biar bisa dilihat lebih indah. Nah makanya saya perhatikan kok banyak sekali kawat gitu. Ternyata kawat ini fungsinya itu untuk membuat lekukan biar lebih indah begitu ya. Jadi buat teman-teman khususnya buat penggemar bonsai nih, jadi kalau pengen lebih detil lagi ya kalian bisa main-main lah ke sini ya. Meskipun kata beliau saya sih bukan ahlinya, cuman ya sedikitnya beliau tahu ya. Jadi begitulah kata Pak Irmandianto ya Pak ya. Jadi sebagai pecinta bonsai harus juga dilengkapi dengan seni, karena dengan seni mungkin bisa menghasilkan yang lebih maksimal ya. Oke teman-teman, mungkin karena beliau juga ada aktivitas ya, kita juga terima kasih banget nih Pak Irmandianto udah menyempatkan waktu, karena ya kita harus berbagi ilmu khususnya buat kita di sini dan juga buat teman-teman pecinta YouTube nih yang pengen sekali ya, soalnya banyak sekali komentar-komentar yang gimana sih untuk menanam bonsai yang enak dilihat, yang bentuknya penuh ragam. Nah akhirnya alhamdulillah Pak Irmandianto ini ya sedikitnya bisikan waktu lah buat kita buat bertanya-tanya gitu ya. Ngopi dulu Mas Ali. Nah, silakan Pak. Harus dibarengin ngopi pagi-pagi ya biar agak segar. Nah, buat teman-teman yang pecinta bonsai mania ya, jadi begitulah sedikit cerita dari Pak Irmandianto, di mana bahwa untuk menanam bonsai ini tidaklah semudah yang apa yang kita kira ya. Jadi perlu proses ya, perlu seni juga, dan intinya adalah kemauan ya. Jadi orang sih biasanya kalau udah hobi apapun bakal dia luangkan. Satu hal Mas Ali. Oh iya. Tadi Mas Ali bilang ini percabangan itu penting. Saya nih kehilangan satu cabang saja, saya sedih. Karena kalau ada cabang ini patah momennya gitu, salah satu patah, padahal kita ngandelin cabang itu nantinya akan menjadi nilai seni yang ini ya. Betul. Ini tapi patah gitu disenggol anak-anak lah, kena tabrak lah. Nah itu buat kita sangat berarti. Nah justru itu teman-teman, jadi apapun yang udah menjadi seni, udah menjadi kecintaan kita ya, jangankan kayak begini, hal-hal yang lain pun kalau kita udah rencanain ternyata itu gagal ya mungkin pasti ada rasa kecewa lah, rasa sedih pasti ada. Nah baik teman-teman pecinta bonsai mania, mungkin sedikit luang waktu karena beliau juga banyak aktivitas, jadi terima kasih ya Pak Irmandianto, semoga sukses untuk penanam ininya, dan juga semoga seni ini bisa menjadi lebih motivasi kita untuk menghibur diri lah, dalam arti mendapatkan kepuasan yang lebih maksimal. Oke teman-teman, nah cukup sekian. Nah terima kasih, katanya sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman, semoga sukses. Jangan lupa selalu subscribe dan like videonya buat pecinta YouTube mania. Oke terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, terima kasih.